mahasiswi tewas di kamar indekos. Seorang siswa sekolah dasar di Temanggung, Jawa Tengah ditemukan meninggal karena mahasiswi nekat sebelum menjalankan hidupnya aksinya dengan siswa melompat kelas dari 11 lantai 4 Mall Paragon Semarang. Setiap orang pasti pernah mengalami masa beratnya. Ada yang gagal karena kerjaan, sedih karena putus cinta, atau karena kesepian. Beberapa orang mungkin menentukan untuk bangkit dan menyelesaikan, namun ada juga yang memilih untuk mengakhiri kehidupannya saat itu juga. Bayangin aja, mungkin kita punya teman atau kerabat yang hidupnya kelihatan baik-baik aja. Tapi di luar itu, ternyata lagi struggle dan butuh bantuan dan berujung untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelumnya mungkin saya dan teman-teman Inkuba juga menyampaikan duka dalam-dalamnya untuk peristiwa yang kemarin di Semarang maupun di kota-kota lainnya terkait teman-teman kita yang mengakhiri hidupnya. Semoga udah nggak ada lagi teman-teman kita yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena memang ini adalah hal yang berat ya dan sensitif begitu ya. Nah, menurut data yang dikutip dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM, bunuh diri ini merupakan salah satu dari 15 besar penyebab kematian di dunia. Nah, setidaknya ada 800.000 orang yang meninggal akibat bunuh diri dan pelakunya tuh rentang usia 15-29 tahun. Dari data Kepolisian RI pada periode Januari sampai Juni 2023, terdapat total 585 laporan kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas terjadi di Jawa Tengah. Teman-teman yang lagi nonton sekarang punya teman atau punya saudara yang mereka itu mulai mengekspresikan dalam kata-kata atau perilaku. Jadi menyatakan bahwa, oh aku tidak ingin hidup lebih lama, aku adalah beban, baik secara verbal ataupun mereka mungkin update di status atau di media sosial mereka kayak gitu. Nah kemudian mereka menyampaikan bahwa aku tuh nggak suka sama diriku sendiri, aku merasa bersalah dengan hal-hal di masa lalu sehingga aku tidak pantas untuk hidup. Nah hal-hal yang seperti itu tuh kita sebagai temen tuh udah mulai perlu untuk aware, untuk mulai notice kenapa nih kok teman saya bilang kayak gini ya kayak gitu. Nah yang kedua adalah ketika dia udah mulai menarik diri dari sosial, yang biasanya mungkin rajin nongkrong, kuliah aktif, tiba-tiba kok beberapa hari kuliahnya kadang masuk kadang enggak, terus yang tadi dia suka nongkrong kok tiba-tiba izin terus atau bahkan mungkin nggak ngebales chat kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga, ketika meningkatnya suasana hati yang sedih gitu. Jadi kan kelihatan ya teman-teman, kadang-kadang teman kita tuh murung atau sedih. Nah ini juga bisa teman-teman notice ke diri kalian sendiri gitu ya. Jika kalian ngerasa kok belakangan jadi sering sedih, ngerasa nyalahin diri sendiri yang berlebihan kayak gitu, mulai untuk aware dengan kondisi itu. Kemudian ada juga yang mulai melukai diri sendiri dan berkurangnya nafsu makan. Jadi kayak udah nggak mood makan, terus tidur juga berantakan. Nah itu adalah beberapa tanda-tanda yang mungkin aja mengarah ke percobaan bunuh diri. Nah setiap kali ada pikiran untuk mengakhiri hidup, ingatlah bahwa yang ingin kamu akhiri adalah rasa sakitmu, bukan kehidupanmu. Saya sering bilang nih ke klien-klien saya, tulis yang besar, tempel di kamar atau jadi wallpaper HP. Karena kadang kita lupa ya, jadi perlu banget untuk punya remindernya gitu bahwa sebenarnya yang ingin saya akhiri adalah rasa sakit ini, bukan kehidupan saya. Dan please cari bantuan profesional atau minimal coba deketi salah satu orang yang terdekat atau kamu percaya untuk membantumu memberikan pendampingan. Selanjutnya adalah yang saya sering bilang ke klien saya, buatlah yang banyak daftar hal-hal yang masih ingin kamu rasakan, hal-hal yang ingin kamu experience di kehidupan ini. Jadi sebanyak-banyaknya dan nggak usah yang muluk-muluk gitu ya teman-teman. Kayak misal, oh masih banyak drakor yang belum aku tonton gitu, atau masih banyak konser yang belum aku datengin. Nggak apa-apa. Jadi simple tapi banyak, tapi itu membuat kamu jadi ngerasa, oh ternyata aku masih pingin nih untuk melanjutkan hidup karena masih banyak hal yang belum aku coba. Jadi buat teman-teman, meski rasanya kayak berjalan di terowongan yang gelap dan panjang, percayalah bahwa bisa jadi besok kamu akan sampai di jalan keluar dengan secercah cahaya. Gitu.